Hello and welcome to Human versus Virus di disrupto.id. Um, Bersama saya Primo Rizky dan Dan saya Yuto Sistorus, oke. CEO dan partner dari Disrupto, Primo Rizky dengan konten directornya Disrupto. Kita bicara apa yang hari ini, Prim? Oke, welcome to Human versus Virus. Ini adalah satu program eksklusif kita, program emergency sebetulnya karena kita lagi dalam pandemi COVID-19 ini. Jadi di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat kita akan selalu melakukan satu live update. Kita akan membahas bagaimana status perkembangan pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Kemudian kita juga akan karena Disrupto ini juga kita core-nya adalah science, tech, dan humanity. Kita akan berbicara dengan berbagai banyak banget ya pakar-pakar, expert di bidangnya yang akan membahas mengenai bagaimana science kemudian juga teknologi itu bisa membantu kita melewati krisis di COVID-19 ini. Nah, untuk di episode kali ini sebetulnya judulnya itu adalah Innovation in Crisis. Bahwa sebetulnya dengan krisis ini ternyata nggak membuat orang-orang itu mati inovasinya. Karena Betul. ternyata banyak orang yang muncul dengan berbagai inovasi di bidang science atau teknologi yang mereka menghasilkan sebuah penemuan atau sebuah karya yang bisa membantu kita melewati krisis ini. Salah satunya itu ada yang namanya Yeezy Cube, yaitu merupakan sebuah mereka bilangnya adalah bio-containment lab. Jadi itu semacam kayaknya kalau bisa dibilang lab yang bisa dibawa kemana-mana Mobile gitu ya? ya, mobile. Kecil. Mungkin kita akan tanya Tanya lebih lagi. lanjut dengan kita akan berbicara dengan Rika Syukri. Dia itu merupakan arsitek dan biosafety consultant dari PT BioSciQuest yang merupakan produsen dari Yeezy Cube ini. Tapi sebelum kita mulai ngobrol sama Mbak Rika, mungkin ada baiknya kita juga kasih beberapa update juga mengenai kasus COVID-19 yang terkini yang sedang lumayan bikin banyak orang Oke, anxious. kita lihat Ada apa aja, Prim? sekarang berdasarkan data di covid19.go.id yang merupakan website resmi dari pemerintah, kita melihat bahwa status positif terkena COVID-19 sekarang sudah mencapai 1986. Ini berarti ada kenaikan kurang lebih hampir 200 penderita ya Dari kemarin dari ya. kemarin, betul. Oke, dengan 134 pasien sembuh dan 181 pasien meninggal dunia. Nah, kemudian kalau kita baca lagi mungkin ada beberapa update-update mengenai COVID-19 juga, perkembangan COVID-19 di Indonesia. Yang pertama itu adalah ternyata beberapa lembaga, salah satunya adalah lembaga biologi molekuler Eijkman itu mendapatkan sumbangan dana untuk penanganan kasus COVID-19 dari pemerintah sebesar 10 miliar. Oh, ternyata dananya dari Temposcan Group. Jadi lembaga biologi molekuler Eijkman itu mendapatkan sumbangan dana untuk penguatan laboratorium pemeriksaan COVID-19 sebesar 10 miliar dari PT Temposcan Pacific yang kemarin baru diserahkan ya di gedung BNPB Jumat lalu. Oh, siang ini, sorry. Kemudian ini akan digunakan untuk penguatan laboratorium. Ya, semoga dengan dana 10 miliar ini yang diberikan oleh Temposcan Pacific untuk lembaga Eijkman bisa membantu kita untuk bisa semakin cepat menemukan vaksin dan bisa menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan lebih cepat. Oke. Ini Mbak Rima sudah ready di sebelah sana kayaknya. Oke, ada Mbak Rima. Ada Mbak Rika juga, sorry. Mbak Rika dan Mbak Rika ini ternyata kakak beradik. Jadi Oh gitu. halo Mbak Rima dan halo Mbak Rika. Oke, mau langsung aja ke Mbak Rika? Oke, kita akan coba invite Mbak Rika untuk live bersama kita. Oke, kita masih menunggu connection. Sambil menunggu mungkin kita juga bisa membacakan beberapa update lagi. Yaitu adalah pemerintah sudah menggratiskan pembayaran listrik selama 3 bulan untuk 24 juta masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Oke, connectionnya sepertinya sudah tersambung dengan Mbak Rika. Halo Mbak Rika, Ya, selamat sore. halo, sore. Selamat sore Mbak Rika. Ya, Gimana kabarnya Mbak? sore. Sehat. Sehat Kita asumsi kita sekarang anggap aja kita ada ya, karena kita nggak tahu kan ini kondisinya seperti apa, jadi kita hati-hati aja. Oke. Tanggung jawab sendiri-sendiri sekarang. Oke, mungkin Bimo. Oke. Nah, sekarang kesibukannya apa Mbak? Di rumah aja dengan Yeezy Cube atau gimana sekarang? Saya
Saya sebenarnya punya biro arsitek. Jadi BioSciQuest tuh tempat kita pooling resources ya, karena mereka boleh dibilang handling alat-alat juga kan ya, dan termasuk validasi dan sertifikasi biosafety cabinet ya. Oke. Kita sebenarnya terdiri dari ahli yang backgroundnya beda-beda. Jadi kita karena sayangnya nggak bisa Instagram live ini nggak bisa banyak video bersamaan ya. Agak susah ya. Iya. Jadi sebenarnya di kita ini timnya ada biosafety consultant yang ada biolog, molecular biologist, Guani, ada dari Singapura Damien Chu, dari tim yang di lapangan, arsitek juga Pak Monsintera, Pak Arnold untuk yang engineer-nya di sini, dan Dan Yung dari Singapura, engineer juga. Jadi background-nya beda-beda, dan sebenarnya kita kelompok yang sudah lama ya kerjasamanya semenjak 2006 sampai sekarang. Kita kenalan pertama kali 2006, dan makin lama mungkin karena kita sudah tahu kondisi lokal seperti apa, udah punya local knowledge untuk cara implementasi di sini yang paling tepat itu seperti apa. Itu sebenarnya ini banyak yang penasaran, Mbak. Mungkin Mbak Rika bisa jelaskan dalam satu kalimat yang sederhana. Jadi sebenarnya EasyCube ini apa sih, Mbak? EasyCube itu kita anggap sebagai alat yang bisa deploy cepat ke lokasi wabah untuk bisa dites di tempat lokasi wabah itu terjadi. Jadi sebenarnya idenya tuh waktu itu awalnya kita dari untuk TB, untuk tes TBC, karena kan Indonesia sebenarnya sedang dalam proses untuk eradikasi TBC untuk 2030 targetnya Indonesia bebas TBC. Tim kita ini membuat lab untuk TB, cuman ternyata banyak kebutuhan tapi kesulitan untuk mendeploy untuk membuat lab itu di daerah, karena daerahnya remote, sementara kebutuhan untuk tingkat, kita bilangnya biosafety level ya, tingkat biosafety level untuk handling TBC itu cukup ketat, artinya kualitas bangunan itu mungkin harus dipahami oleh kontraktor yang membuat juga gitu. Jadi pemikirannya waktu itu, kenapa nggak kita bikin aja satu kontainer, kita isi, tinggal kirim, jadi udah siap pakai gitu, tinggal kirim, plug and play gitu, idenya kayak gitu. Cuman memang karena bukan prioritas ya, itu idenya kita simpen dulu gitu. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, berarti kan sebetulnya waktu itu dari awal pertama EasyCube itu untuk TB. Nah, tapi sebetulnya itu tidak menutup kemungkinan juga untuk digunakan untuk pengetesan berbagai jenis virus. Ya, jadi intinya sih sebenarnya itu untuk peluncuran cepat untuk kalau ada kejadian wabah ya, ada kondisi luar biasa wabah, sementara perlu ada pengetesan kan. Kalau kita transportasi sampel juga kan nggak mudah ya, artinya ada SOP yang harus dijalankan untuk meyakinkan bahwa yang itu aman gitu transportasinya, terus sampelnya juga nggak rusak gitu di jalan. Jadi pemikirannya ya sampelnya ada di situ, langsung dekat dengan lokasi pemeriksaan, seperti itu. Mbak Rika, oke. So my question is simple sebenarnya. Jadi sebenarnya yang ditawarkan oleh EasyCube sebenarnya adalah tempatnya, Mbak, the infrastructure-nya. Betul, tempatnya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ini hanya tool ya, kayak tool ya diisi. Berarti dalamnya kosongan, Mbak? Oh enggak, jadi maksudnya kita coba bikin dia supaya bisa plug and play, artinya barangnya di deploy, bisa dipakai buat tes. Jadi diisi dengan alat-alat yang spesifik untuk, kalau dalam hal yang EasyCube ini kita coba isi dengan kebutuhan untuk COVID-19 test ya, diagnostic test yang RT-PCR. Intinya dia lab biologi molekuler mini ya, yang mobile. Berarti di dalamnya ketika ada pihak yang meng-acquire EasyCube ini sudah mendapatkan satu total solution, Mbak, infrastruktur dan isinya semua untuk mengetes virus COVID-19. Nah, problemnya belum total solution, karena total solution itu adalah satu sistem dari pendaftaran pertama, pengambilan sampel, pengolahan sampel, pemasukan data, itu kan semuanya sebenarnya harus ada satu lembaga yang punya sistem itu gitu. Jadi kita akan lebih
bisa bekerja dengan baik kalau itu jadi satu integrated system gitu dengan sistem pelaporan ujung-ujungnya. Jadi nanti kalau sudah dilaporkan memang positif, treatmentnya apa gitu, next step-nya gitu. Oke, Mbak Rika, my next question juga akan sangat sederhana dan sangat layman. Jadi kalau seandainya yang dilakukan adalah sebenarnya infrastruktur, Mbak ya, kemudian apa bedanya dengan apa yang dilakukan sama pemerintah misalnya dengan mereka mentransformasi bangunan yang sudah ada dan merombaknya menjadi sebuah fasilitas, Mbak. Bedanya apa, Mbak? Sebenarnya ini kita datang dari sudut kelompok orang yang dari yang mendesain, yang melakukan merancang proses penelitiannya, proses diagnostiknya, sampai ke menjamin bahwa tempatnya aman untuk bekerja. Artinya ada pelaksana, ada tim kontraktornya di situ gitu. Okay. Nah, kalau misalnya proses pengadaan yang renovasi biasa gitu, itu bisa aja dilakukan selama mereka bisa memenuhi standar-standar itu gitu. Jadi, cuman mungkin takes time untuk belajar lagi gitu. Itu aja sih poinnya. Okay. Kita tawarkan karena kondisi urgent sebenarnya. Okay. Jadi kita punya kemampuan untuk ngerjain ini, tapi sistem ini harus di-acquire oleh orang yang bisa integrate ke sistem yang lebih besar lagi gitu. Saat ini siapa, Mbak, yang sudah acquire teknologi dari C-Cube ini, Mbak? Nah, inquiry sudah banyak, tapi prosesnya memang nggak semudah yang kita kira, karena ternyata kendalanya ada banyak ya. Tapi di mata kita, ini sebenarnya yang bisa aplikasi barang seperti ini, gitu, itu bisa rumah sakit, bisa dinas kesehatan lokal, bisa juga swasta, kalau misalnya punya kapabilitas untuk memanage ya, sistem pemeriksaan ini. Tadi Mbak Rika sempat mention bahwa ternyata masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Kendala terbesar kalau untuk deployment dari YiziCube ini saat ini apa sih, Mbak? Mungkin kalau saat ini ternyata kita pikir tadinya tuh masalah pengadaan reagen dan bahan-bahan habis pakai ya. Tapi ternyata kalau kita lihat di pengambilan keputusan pun kita nggak tahu ini siapa sih sebenarnya yang bisa integrate sistem ini gitu. Karena kan ini sebenarnya urusannya public health ya. Artinya dari ujung ke ujung kita harus bisa dikoordinasi gitu. Nah, ini kita ngelihatnya kayaknya sendiri-sendiri aja gitu. Saat ini kita belum tahu nih siapa nih yang bisa koordinasi ini dengan baik supaya atau ke BNPB mungkin, Mbak? Udah coba sudah mulai sih ke arah situ ya, tapi kita jalurnya saat ini lewat ada BPPT. Oh, oke. Ya, tim COVID ya, task force, COVID-19 task force. Seperti itu. Inquiry sih sudah banyak ya, cuman mungkin memang harus ada yang berani juga gitu untuk aplikasi gitu dalam satu sistem. Nah, kalau misalnya Mbak, memang sudah ada yang memesan gitu dan siap untuk diproduksi, sebetulnya dari segi time production-nya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Nah, jadi sebenarnya kita kita approach-nya adalah kondisi sekarang terbatas, bahkan tukang pun terbatas gitu sekarang dari teman-teman kontraktor karena sudah ada pembatasan gerakan ya. Kejar-kejaran dengan waktu sih sebenarnya. Ini sekarang proyeksi paling cepat 3 minggu sampai 5 minggu gitu. Jadi kalau kita bilang kita punya ini nih 3 hari jadi bisa nggak? Gitu. Nggak mungkin juga gitu seperti itu karena kan ini tetap harus sourcing barang. Ya, betul. Making sure si orang yang punya barang item komponen kita tuh bisa kirim gitu ke lokasi tepat waktu yang seperti itu. Mbak Rika, mungkin bisa di-share, Mbak, ada best practice nggak, Mbak, atau sampel case yang pernah dilakukan oleh C-Cube di dalam sebuah daerah yang bisa jadi benchmark contoh benchmark ya. Oke, jadi sebenarnya kita kan selama ini renovasi, boleh dibilang sebenarnya proses renovasi biasa gitu selama yang berapa tahun ya, dari sejak 2006 sampai sekarang kita lakukan tuh sebenarnya renovasi biasa, ada ruangan kosong, terus bagaimana supaya bisa di-upgrade sebagai lab yang memenuhi standar gitu. Standarnya dalam hal ini BSL 2, tapi kalau untuk COVID-19 ataupun TB itu sebenarnya BSL 2 enhance saya bilangnya. Dia khusus untuk yang airborne patogen gitu. Nah, yang kalau best practice yang pernah kita lakukan tahun 2018 waktu itu LIPI punya pekerjaan untuk membuat animal BSL 3 di Cibinong menggunakan kita dikasih ruangan di tengah gitu ya 100 meter persegi. Nah itu kita pakai approach ini tapi sifatnya itu bukan pakai kontainer ya, jadi kita kayak knockdown gitu.
sistemnya. Oke. Itu April kita dapat kerjaannya, Desember sudah peresmian gitu. Buat kita buat BSL 3 seperti itu tuh udah amat sangat cepat ya. Itu suatu apa lesson learn yang dari lesson learn yang selama ini kita aplikasi. Oke. Mbak Rika, nih saat ini kan setahu saya, correct me if I'm wrong, lab rujukan kita adalah 32 lab rujukan kalau nggak salah, ya kan? Dan compare sama jumlah penduduk kita yang 250 juta, mungkin kemampuan 32 lab ini mungkin akan terbeban tinggi. Akan punya beban yang sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana YISIKUP bisa menjadi solusi, Mbak? Dan what is the competitive advantage-nya menggunakan YISIKUP dibandingkan kita harus membangun lagi lab yang baru gitu kan ya? Berapa cost yang bisa direduksi, berapa penghematan, berapa time consumption yang bisa kita kurangi, Mbak? Sebenarnya sih poinnya dari yang YISIKUP ini kita berpikir lebih ke arah kita nggak jadi kalau ini judulnya disruptor, justru kita nggak disrupt on-site-nya gitu. Kita bisa dikerjakan di tempat lain, dideploy ke lokasi wabah gitu. Kalau dari sisi pricing point sih sebenarnya kita coba kalkulasi mungkin nggak lebih murah juga gitu, 10%, 20% lebih murah lah paling ya kalau pakai tergantung material yang tersedia. Kalau ada yang kalau kita terbatas mungkin kita terpaksa pakai yang downgrade gitu, tapi kualitas ruang untuk bekerjanya tetap harus sama karena kan ini yang penting orangnya aman yang kerja di dalam gitu. Jadi poinnya lebih ke gimana supaya cepat, karena kalau kita renovasi normal aja itu biasanya 3 bulan, kalau ini kita 3-5 minggu gitu, kira-kira seperti itu ininya. Plus poinnya. Berarti memang plus poinnya adalah di time frame ya, memang karena kita dalam time frame. Kita bisa mengangkat production project-nya dari yang 5 bulan tadi menjadi hanya 5 minggu kurang lebih gitu, Mbak ya? Iya. Dan itu juga tapi hanya mini lab ya, artinya hanya mini buat diagnostik untuk satu hal ini aja gitu. Oke. Itu kira-kira berapa sih, Mbak, kapasitasnya, Mbak, yang Mbak bilang dengan mini lab itu berapa jumlah sampel per hari, Mbak, yang bisa dikerjakan, Mbak? Itu sekitar 32 sekali jalan. Kalau misalnya 1 kali jalan tuh 3 jaman ya mungkin berapa ya, 100 nggak banyak kalau dihitung dari ribuan yang harus ditargetkan, sebenarnya dia nggak seberapa. Berarti hampir sama dengan lab yang ada sekarang kurang lebih gitu, Mbak ya, kapasitasnya, Mbak ya? Kurang lebih ya, karena tergantung alatnya, karena ini kan hanya muat 1 RT-PCR. Satu lab ini satunya gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, ini Mbak, kita udah dengar YISIKUP udah hampir 3 minggu nih, Mbak, ya kan? Gimana, Mbak, progresnya? Apakah sudah ada, tadi Prima bertanya, udah ada belum pihak yang mau acquire gitu kan ya? Apakah terbentur di procurement atau gimana, Mbak? Tapi ada nggak sih yang kira-kira dalam waktu dekat akan menggunakan YISIKUP, Mbak? Terus terang saya nggak handle di bagian itu ya, tapi inquiry-nya sih masih so far masih yang sama, pihak yang sama ya, masih inquiry, jadi masih perlu lebih detail gitu. Tapi exactly udah sampai di mana saya juga nggak begitu ngikutin gitu ya proses ininya. Mungkin itu tadi rekan yang lain yang lebih paham. Oke. Tapi kira-kira Mbak, masalahnya apa sih, Mbak, yang menyebabkan YISIKUP ini tidak bisa menembus sistem procurement yang ada, Mbak? Apakah memang karena harga, atau karena memang belum bisa meng-convince pemerintah atau pihak terkait, atau apa sih, Mbak, sebenarnya? Itu saya juga kurang paham ya, cuman mungkin harusnya sih kalau dalam kondisi sekarang soal harga mungkin nggak ya, harus bukan itu ya mesti ya, cuman mungkin mensinergikan banyak komponen yang harus banyak pihak ya. Karena ini kan nggak bisa jalan sendiri juga gitu. Mbak, boleh tahu nggak sih, Mbak, nih ada yang nanya nih, Pak Daniel Surya nih, emang berapa sih, Mbak, investmentnya, Mbak, untuk meng-acquire satu buah mini lab-nya YISIKUP ini, Mbak? Initialnya kita ngitung-ngitung kemarin tuh di sekitar di 3M, tapi itu nanti sekarang masih gerak karena sekarang availability kan ada yang nggak ada, jadi harus adjust lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi boleh dibilang kejar-kejaran sama waktu sih ini. Tadi ada yang lain. Tadi ada satu pertanyaan lagi, itu ada yang tanya, kalau YISIKUP dibawa ke suatu lokasi, ada standarkah untuk lokasinya, misalnya pengadaan air dan sebagainya, lalu penanganan limbah labnya seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya dia dibawa ke lokasi, tentunya lokasinya harus tempat yang datar ya, karena kan ini kontainer akan ditaruh di set gitu ya, di tempat itu. Dan dia kalau kita bilang mobile, sebenarnya bukan mobile, artinya dikerek-kerek nanti
dengan kepala mobilnya ada di situ, bisa jadi dia dibawa oleh kereta api, ditinggal lah box itu di satu tempat. Oke. Kita bilang plug and play, tetap aja harus ada supply air. Kalau listrik kita coba usahakan untuk muat genset di dalam, tapi sebenarnya ini lagi agak-agak troubling gitu kalau kita masukin genset ke dalam kontainer, konsekuensi rusak lantai dan itunya. Jadi secara packagingnya itu yang kita lagi pikirin gitu. Untuk limbah mau nggak mau itu kita pakai pihak ketiga sih harusnya. Sebenarnya dia ada apa standar bahwa kalau Ada di lab standarnya. seperti BSL-2 ini sebenarnya dia nggak boleh buang barang berbahaya ke dalam sink. Artinya itu semua harus dibuang ke tempat yang dianggap potensi punya bahaya biohazard lah gitu ya. Itu nanti dikelola oleh pihak ketiga. Seperti itu. Mbak Rika, ini pertanyaan mungkin agak nawar-nawar nih Mbak, tapi apakah mungkin sepertinya saya mulai mendapatkan mengerti kenapa jadi sangat-sangat challenging karena ternyata pricing point-nya memang agak sedikit tinggi di 3 miliar Mbak. Apakah ada nanti ke depannya ada inovasi? Soalnya kalau kita baca Mbak ya dari beberapa data Mbak, ini pemerintah daerah sebenarnya sudah punya alokasi dana yang cukup besar Mbak untuk penanganan wabah Covid ya. DKI sendiri dia mengalokasikan sekitar 3 triliun kalau nggak salah, 4 triliun kalau nggak salah. Kemudian Jawa Tengah itu 1,4 triliun, Jawa Barat itu 500 miliar, kemudian Banyumas itu 500 miliar. Sebenarnya sih gede-gede aja sih Mbak budget. Cuman saya nggak tahu gimana cuman akan pasti akan jauh lebih appealing buat GCCube untuk diterima sama pihak yang berwenang jika memang pricing point-nya jauh lebih appealing Mbak. Iya. Sebenarnya sih kalau dilihat dari titik sudut pandang laboratorium dengan peralatannya, kita juga susah ngomong ya karena ini kan komponennya udah termasuk biosafety cabinet, RT-PCR, ada tenda, ada segala macam itu komponen labnya sendiri itu ada freezer yang minus 20 gitu ya kayak gitu. Jadi saya nggak berani ngomong ya karena kita setiap kali kita bicara lab yang memenuhi standar selalu pertama kali diomongin kok mahal gitu. Nah kita kan juga kondisinya nggak bisa bilang bisa lebih murah karena kenyataannya ada beberapa hal yang nggak bisa dikompromis gitu. Gitu aja sih. Saya mau menegaskan lagi Mbak. Jadi ketika saya membeli misalnya saya punya duit Mbak, saya mau beli GCCube Mbak ya, untuk COVID-19 itu udah langsung bisa dipakai Mbak. Belum, justru makanya kita pengen itu yang beli itu punya kapabilitas. Bukan sudah ada sebenarnya kan. Jadi semua alat jadi alatnya bisa pakai, cuman kayak kita beli komputernya ada bisa pakai, tapi yang pakai bisa pakai buat apa gitu. Itu bisa dikonek kemana, jadi kayak gitu. Oke, mengerti. Jadi kalau kemarin sempat ada ngobrol, ada yang berminat bahwa kalau misalnya cuman soal pendaftaran dan soal urusan IT dan itu kita bisa gitu. Artinya untuk gabungin orang-orang yang bisa ini gimana nih gitu, siapa yang mau coordinate gitu. Itu yang ternyata masih banyak PR-nya, tantangan di depan kita gitu. Jadi kita cuma berusaha ngasih titik kecil aja gitu nih toolnya. Kalau pengalamannya dengan yang tuberkulosis Mbak, itu bagaimana bisa mengkoordinasikannya Mbak? Itu sudah dikoordinasi kan, kita di Kemenkes RI kan sudah ada subdit TB, jadi mereka kontrol banget, jadi semua data semua itu mereka sangat kelola gitu dengan baik. Itu mudah gitu jadinya bisa dilakukan karena sudah bertahun-tahun kan sudah jalan lah sistemnya ya. Baik. Oke. Mbak Rika sangat lugas, singkat, padat. Saya pribadi saya berharap sekali GCCube ini bisa langsung diterapkan karena kita butuh semakin banyak lab yang kita punya, semakin banyak kesempatan buat kita untuk men-screening orang-orang yang punya potensi supaya betul. Ya, orang-orang banyak yang mengira semakin landai semakin bagus, tapi saya pikir kita semakin lama, semakin panjang. Betul, kita expect ada sebuah explosion of penderita supaya kita mengerti bahwa ada sebuah tes yang jelas gitu kan ya Mbak. Dan mungkin Mbak Rika ada last statement yang disampaikan juga Mbak. Harapannya sih saya dengan adanya GCCube ini kita bisa bawa pihak-pihak yang bisa koordinasi dengan baik. Jadi ini jadi satu titik meeting point lah gitu ya untuk bisa terjadi satu coordinated effort gitu. Itu aja sih dari kami. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Mbak Rika. Semoga sukses untuk GCCube-nya. Sama-sama kita semua ya ini. Iya. Itu loh.
Last statement tadi? Oke, enggak. Next kita ada apa? Oke, thank you Oke, Mbak. thank you Mbak Rika. Ya, Terima kasih ya. Thank you. Bye-bye. Oke, itu tadi diskusi kita dengan Rika Syukri, arsitek dan juga biosafety consultant dari PT BioSciQuest yang memproduksi Yeezy Cube, yaitu Mobile Containment Lab. Tadi cukup bermanfaat ya. Ya. Kita jadi mengerti bahwa ada satu inovasi yang namanya Mobile Containment Lab itu yang ternyata bisa dibawa kemana-mana untuk testing dari COVID-19 itu. Cuma sayangnya, iya, memang sebenarnya kalau dari sisi inovasi kita anak bangsa ini nggak pernah kurang inovasi. Cuma memang seringkali terbentur sama birokrasi dan again procurement. Saya harap mungkin pemerintah mendengarkan jeritan hati ini dan bisa lebih banyak mengakomodasi, karena kemarin kita juga baca ternyata ada anak bangsa yang sudah create rapid test juga, dan rapid test kitnya sudah diterima juga di Amerika dan di Eropa. Jadi sebenarnya kita punya banyak sekali inovasi yang yang langsung dijalankan. Nah, again, acara ini adalah acara rutin kami di Srapto yang dilakukan dalam periode wabah COVID-19. Kami melakukan 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat. Apalagi, Brim? Kita juga nggak bosan-bosan menghimbau untuk kalian semua yang nonton untuk mengingatkan bahwa selalu menjalankan physical distancing, jangan keluar rumah, terus aja beraktivitas di rumah sampai wabah ini selesai. Itu bear in mind, ini bukan sprint, ini adalah maraton. Manage your expectation, stay healthy, dan juga jangan lupa download aplikasi resmi 10 Rumah Aman yang dibuat oleh kolaborasi antara beberapa platform, salah satunya adalah Disrupto, Weir Group dengan kantor staf presiden dan juga Kominfo. Di aplikasi itu kalian bisa mencek suhu tubuh, kemudian bisa berkonsultasi dengan dokter melalui platform Periksa yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada info-info untuk yang di rumah aja nih, bisa mengisi waktu dengan apa, itu bisa macam-macam. Ada info-info tentang kesehatan, info keluarga, info bahkan resep-resep masakan juga ada di dalam situ ya. Gitu. Jadi lengkap, jangan lupa download 10 Rumah Aman, dan udah 4.30 berarti waktunya kita untuk undur diri. Tapi jangan lupa bahwa di hari Senin kami akan kembali lagi, dan di hari Senin itu kita akan ada satu tamu spesial yang membahas mengenai bisnis gitu. Karena kita melihat sekarang dengan krisis COVID-19 ini ternyata banyak sekali bisnis yang terkena imbasnya. Hotel-hotel tutup, kemudian restoran tutup, banyak bisnis yang tidak bisa beroperasi. Nah, gimana caranya bisnis ini bisa bertahan dalam krisis, dan juga kita bilangnya future proof. Jadi ke depannya ini kalau ada krisis lagi, bisnis harus bisa apa. Nah, kita akan ada tamu spesial yaitu Avanti Fontana yang akan bicara mengenai future proof bisnis di hari Senin. Jadi stay tune di disrupto.id hari Senin jam 4 sore untuk episode terbaru dari Human versus Virus. Oke, saya Primo Rizky. Saya Pristorus. Oke, kami undur diri dan bye now.